30% orang dewasa itu kalau difoto memang mempunyai gambaran osteoartritis, tapi tidak semua mengalami nyeri. Ya, hanya sekitar 8,9% yang mempunyai gejala klinis yang signifikan pada nyeri pada sendi panggul atau lutut. Sumber nyerinya ini bisa berasal dari kapsul, ya, kapsul sendi, pembungkus sendi, jaringan sinovial, subkondral, tulang, ligamen, juga otot-otot periartikuler. Ya, jadi di sini memang ada inflamasi, ya, dan ada proses mekanik. Tetapi apakah proses mekanik dahulu yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan inflamasi, ataukah terjadi dulu perubahan-perubahan inflamasi yang kemudian mempengaruhi faktor mekanik? Nah, ini memang tidak diketahui dengan pasti mana yang lebih dahulu, seperti ayam dengan telur gitu ya, ilustrasi ini. Kemudian, sekarang kita masuk ke treatment osteoartritis. Secara garis besar, treatment osteoartritis ini dibedakan menjadi dua, yaitu non-surgical dan surgical. Non-surgical ini bisa diperoleh dengan pharmacological, dengan obat-obatan, ataupun dengan non-pharmacological atau bukan obat-obatan. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah surgical. Yang bisa dilakukan pada surgical adalah artroplasti. Artroplasti ini adalah suatu tindakan melapisi sendi, melapisi tulang rawan yang sudah hilang dengan logam, dengan prostesis, ya, dengan logam terbuat dari titanium dan kobalt kromium, sehingga tulang dengan tulang tidak beradu, sehingga diharapkan memperbaiki mekanik dan mengurangi rangsangan nyeri. Ya, artroplasti ini bisa sifatnya total joint replacement. Total nih replacement itu kalau kerusakannya sudah melibatkan semua kompartemen sendi, baik kompartemen medial, kompartemen lateral maupun kompartemen anterior, yaitu antara tulang patella dan tulang femurnya. Bisa juga kalau kerusakannya hanya di sisi medial, itu dilakukan namanya unikompartemen artroplasti, di mana yang diganti hanya kompartemen medial yang mengalami kerusakan saja, tidak semuanya diganti. Ya, jadi seperti ini gambarnya, bukan total knee replacement, tapi unikompartemen artroplastik. Ini lebih cepat pemulihannya, operasinya lebih singkat, recovery-nya lebih cepat. Ya. Nah, sedangkan ini adalah total knee artroplasti. Di sini bisa lihat bedanya bahwa semua kompartemen diganti, tidak hanya medialnya saja. Ya. Ada lagi teknik pembedahan, yaitu HTO atau High Tibial Osteotomy, di mana di sini tidak ada komponen sendi yang dilapisi atau diganti, tetapi hanya merubah mekanika sendi. Sendi yang tadinya varus dipotong, bagian proksimal tibianya dilebarkan seperti ini, sehingga yang tadinya varus menjadi normal kembali mekanika sendinya. Jadi HTO atau High Tibial Osteotomy ini merubah alignment, mengembalikan alignment, ya, jadi tidak ada mengganti sendi. Kita akan bahas satu persatu mengenai terapi non farmakologis. Ya, tujuan dari terapi non farmakologis ini adalah untuk mengkontrol signal nyeri yang berasal dari dalam sendi. Hal ini bisa diperoleh melalui edukasi, menjelaskan tentang perjalanan penyakit, menjelaskan kepada pasien mengenai hal-hal yang bisa memperberat, untuk modifikasi lifestyle, kemudian juga dengan exercise, latihan, olahraga. Ya, di sini exercise ini sifatnya baik yang strengthening, ya, kemudian stretching, propriocepting, atau juga sifatnya endurance, ya, kekuatan, ya, atau juga dengan memberikan bantuan biomekanik, ya, menggunakan crutch, ya, menggunakan crutch atau memberikan insole, ya. Insole di sini kita lihat, ya, insole di sini dipakainya di alas kaki, ya. Ada kasus-kasus varus kita bisa memberikan lateral wedge insole karena dia akan memberikan valgus effect. Sebaliknya, pada kasus-kasus yang valgus kita bisa memberikan insole di medial sehingga dia bisa memberikan varus effect. Ya, jadi intinya adalah memberikan efek mekanik di telapak kaki untuk melawan deformitas yang terjadi di lutut. Ya.
Itu adalah salah satu contoh terapi-terapi non-farmakologis. Ya. Penggunaan brace itu juga bisa digunakan pada kasus-kasus nyeri yang akut, yang masih baru, tapi tentu ini mempunyai efek negatif jika digunakan untuk jangka panjang, karena akan menyebabkan otot-otot di sekitar sendi justru tidak bekerja, jadi atrofi lama-lama. Jadi penggunaan brace juga ini harus berhati-hati. Kemudian terapi farmakologis. Ya, terapi farmakologis di sini beberapa obat-obatan yang sering dipergunakan itu mulai dari paracetamol, NSAID atau COX-2 inhibitor, kemudian intraartikuler steroid, intraartikuler hyaluronic acid, glucosamine, opioid, dan terakhir ini duloxetine. Ini adalah obat-obatan untuk mengatasi depresi ya sebetulnya, tapi bisa juga digunakan. Ini obat-obatan golongan penghambat serotonin selektif, ya, sehingga obat ini sebetulnya untuk memperbaiki mood. Nah, sampai saat ini sebetulnya guideline atau panduan pengobatan konservatif atau non-operatif untuk osteoartritis ini sangat banyak, tetapi ada yang sangat mendominasi dari 3 organisasi dunia yang sudah sangat established, yaitu pertama dari AAOS adalah American Academy of Orthopedic Surgeons, yang kedua dari ACR American College Rheumatologist dari rheumatologi, kemudian dari ORC Osteoarthritis Research Society International. Ya, di sini mereka juga mempunyai pendapat cukup variasi, dan di sini saya rangkumkan beberapa rekomendasi dari 3 organisasi di dunia. Ya, yang pertama adalah mengenai edukasi, ya, peranan edukasi. Di sini AOS tidak memasukkannya dalam rekomendasi, kemudian ACR juga tidak memasukkannya dalam rekomendasi. Nah, ORC ini memasukkannya dalam rekomendasi bahwa edukasi ini appropriate dengan benefit yang lumayan baik, ya, edukasi termasuk tadi edukasi tentang penyakit, edukasi tentang lifestyle, perubahan lifestyle, ya. Ini baik AOS, kemudian exercise, Profesor AOS, ACR atau ORC mengajukan exercise tadi seperti penggunaan brace, crutch, ya, ini dari AOS ini masih inkonklusif, nolong. Menyatakan appropriate untuk pasien tanpa komorbid yang jelas, ya, tanpa ada komorbid yang mengganggu, maksudnya tanpa ada komorbid yang jelas, ya. Kemudian NSAID di sini dari AOS maupun ACR dan ORC juga merekomendasikan, tetapi ORC menekankan hati-hati dengan pasien-pasien yang mempunyai komorbid, ya, karena kita ketahui sebagian besar pasien osteoartritis ini adalah pasien-pasien lanjut usia di mana mereka sudah mempunyai komorbid pada umumnya, entah itu kardiovaskuler, ya, atau gangguan fungsi ginjal. Jadi ini harus berhati-hati dalam memberikan NSAID. Topical NSAID, ya, krim, salep yang mengandung antiinflamasi. Ini direkomendasikan nih oleh semua 3 organisasi, ya, baik AOS strongly recommended, ACR juga strongly recommended, ORC juga appropriate, cocok untuk knee osteoarthritis. Kemudian intraartikular steroid dari AOS ini inkonklusif. Dari ACR ini masih merekomendasikan, dan ORC mengatakan short term atau untuk short term ini bisa mengurangi nyeri moderate sampai severe, ya, jika analgetik oral
ini tidak berhasil menolong. Ya. Hyaluronic acid, ya orang pasien kita sering mengenal dengan kata-kata suntik oli, suntik oli. Nah, ini baik AAOS sama ACR ternyata tidak merekomendasikan, dan ORC ya masih uncertain katanya. Ya, kemudian glukosamin, ya ini baik AAOS maupun ACR juga tidak merekomendasikan, namun dari ORC masih belum jelas ya kegunaannya. Jadi efek dengan placebo ini masih belum jelas. Apakah ini memang betul-betul bisa mengatasi nyeri atau placebo effect. Kemudian opioid, penggunaan opioid. Ya, penggunaan opioid di sini inkonklusif kalau dari AOS. Dari ACR ini bisa sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu, dan ORC ini tidak jelas rekomendasinya karena dikhawatirkan menimbulkan side effect ketergantungan yang cukup berat. Nah, ini duloxetin yang tadi disampaikan, obat antidepresan, obat yang menghambat serotonin, memperbaiki mood, ini tidak termasuk rekomendasi di AOS, tetapi di ACR dan di ORC ini direkomendasikan. Ya. Nah, dengan demikian memang di sini semakin jelas bahwa nyeri itu multidimensi. Nyeri itu tidak hanya sekedar masalah biologik saja, tidak sekedar masalah inflamasi saja, tetapi juga sudah mempengaruhi efek psikologis pasien karena obat-obat antidepresan di sini juga obat yang memperbaiki maksud saya itu sudah bisa dan sudah direkomendasikan oleh ACR dan ORC. Yang banyak dikerjakan dan bukan banyak dikerjakan, yang banyak menarik perhatian belakangan ini adalah regenerative medicine. Ya, di sini banyak sekali contoh-contohnya ya, seperti penggunaan autologous condition serum atau ACS, PRP, platelet plasma, dan bahkan terakhir mesenchymal stem cell atau MSC ini sudah mulai banyak dilakukan uji klinis. Ya. Dan ini diharapkan terapi-terapi ini bisa menghentikan atau mengubah proses degenerasi yang terjadi karena osteoartritis. Mekanisme kerjanya adalah mengurangi reaksi inflamasi yang dimediasi oleh sitokin-sitokin dan menginduksi anabolisme dari sel-sel kondrosit yang diharapkan bisa berdiferensiasi dari mesenchymal stem cell yang ada di lutut ya, melalui growth factor. Ya, metode ini menjanjikan, tetapi ini regulasinya masih diatur, kemudian juga ini masih dalam taraf uji klinis sebetulnya. Ya. Nah, ini jadi sebagai gambaran perjalanannya, core first line treatment untuk semua pasien ini adalah edukasi. Weight loss, pengurangan berat badan, exercise, sifatnya tadi strengthening, aerobic, stretching, yang fleksibel, baik itu dikerjakan di darat ataupun di air. Kemudian, untuk pasien-pasien knee osteoarthritis tanpa komorbid, ya, itu non-pharmacological, seperti biomechanical intervention, alat bantu jalan, kemudian farmakologikalnya ini bisa lebih banyak pilihan, dari mulai paracetamol, oral NSAID, topical NSAID, intraartikular kortikosteroid, dan duloxetin. Sedangkan yang mempunyai komorbid ini harus berhati-hati, tidak terlalu banyak pilihan farmakologikal, tapi untuk non-farmakologikalnya itu bisa digunakan, seperti intervensi biomekanik, penggunaan alat bantu jalan, ya. Kemudian farmakologikalnya terbatas pada topical NSAID, ya, dan intraartikular steroid. Nah, jika semua cara-cara ini sudah tidak respon, grade-nya memang sudah tinggi, untuk pembedahan, ya, total artroplasti dan rehabilitasi adalah jalan yang terpilih.